Pemirsa, penyergapan komplotan pencuri mobil di Probolinggo, Jawa Timur oleh polisi bak film action. Aksi kejar-kejaran dan saling tembak mewarnai penyergapan. Penyergapan pelaku pencurian mobil di pintu tol Leces Probolinggo, Jawa Timur diwarnai aksi kejar-kejaran dan saling tembak. Pelaku bahkan mengelabui polisi, seolah-olah mereka sedang membawa rombongan keluarga dan di dalam mobil terdapat lansia. Namun akhirnya polisi dapat meringkus 3 pelaku pencurian mobil spesialis bak terbuka yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Petugas juga terpaksa melumpuhkan pelaku karena terus melawan saat ditangkap. Pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan. Ya. Sekali lagi, para pelaku melakukan perlawanan. Maka seluruh anggota tim yang mengikuti melaksanakan kegiatan penangkapan melakukan tindakan tegas kepolisian. Selain ketiga pelaku, polisi masih memburu 2 pelaku lain. 3 pelaku yang tertangkap dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kelanjutan kasus pencurian kendaraan bermotor ini, kita telah terhubung dengan Kompol Tinton Yuda Riambodo, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Tinton. Selamat sore, Mas David. Pak Tinton, bagaimana sepak terjang para pelaku spesialis pencurian mobil pick-up ini, Pak, di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa sekalian. Jadi saya akan menjelaskan bahwa pelaku ini yang berhasil kita amankan ini adalah pelaku spesialis daripada pencurian mobil, terutama mobil daripada pick-up ya, jenis-jenis pick-up yang jadi target operasinya dia, dan range wilayahnya dia wilayah Jawa Timur, hampir keseluruhan wilayah Jawa Timur dia pernah melakukan. Oleh karena itu kami dari Polresta Malang Kota juga selalu berkoordinasi dengan Polda, Satlantas Polda, dan Polres jajaran untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Gitu. Baik, Pak Tinton, seperti apa pola atau modus pelaku ketika mendekati mobil pick-up? Apa yang mereka lakukan ketika akan mencuri mobil pick-up tersebut? Jadi pelaku ini sebelum melakukan aksinya, mereka akan berkeliling, melihat targetnya, melihat situasinya, kemudian sekiranya situasi itu aman, terutama terhadap mobil-mobil pick-up yang diparkir di luar ya, Mbak ya, di luar, di pinggir jalan. Itu. Jadi dia melihat situasi, aman, karena operasinya dia terutama di dini hari, kemudian dia menggunakan sebuah alat ya, kita sebut kunci T lah, seperti kunci T yang memang dipersiapkan untuk melakukan membuka kunci ataupun kemudian dia dengan kunci itu jika merusak kunci kontak, ataupun bahkan dia juga akan mempersiapkan juga alat kunci kontaknya juga untuk bisa menghidupkan mobil tersebut. Baik, kenapa mobil pick-up yang disasar, Pak? Karena dia melakukan ini karena memang pangsa pasar yang dia miliki yang masih kita dalami adalah mobil pick-up seperti itu. Karena mobil pick-up masih bisa digunakan kembali, Mbak ya, untuk mungkin operasional atau dipecah lagi, diambil mesinnya, diambil ininya, seperti itu, Mbak. Baik, dari video yang viral, Pak, ini ada aksi kejar-kejaran antara polisi dan pencuri mobil. Seperti apa ketika itu kejadiannya?
Jadi saya ceritakan bahwa kejadiannya itu sekitar hari Senin, Senin jam 10 malam, sekitar jam 10-an, jam 10 pagi itu. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini bergerak dari daerah Madura menuju ke daerah masuk di daerah di daerah Surabaya. Kemudian dari dasar itu kita langsung bergerak, tim opsional kami langsung bergerak ke lokasi mendekati daerah Suramadu. Akan tetapi sampai sana kita sempat kehilangan jejak. Setelah kehilangan jejak, kita coba kejar lagi. Kita berkoordinasi dengan Polrestabes, kemudian kita berkoordinasi dengan Polres Sidoarjo. Pelaku ini lepas, Mbak. Sempat hilang. lepas ya? Ya, sempat lepas, hilang. Kemudian kita kejar kembali. Kita ketemu di daerah Pandaan. Di daerah Pandaan kita langsung tetap kejar. Kita koordinasi dengan Polres Pasuruan Kota pada saat itu. Baik. Kemudian karena kita tahu bahwa ini adalah titik exit tolnya adalah di daerah Ledes, kita juga koordinasi dengan Polsek Ledes untuk melakukan penyekatan di exit tol tersebut. Baik. Terima kasih Kompol Tinton, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kesal mendengar suara panci berbunyi seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya hingga hampir tewas di Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Sang ibu yang berusaha melerai dipukul pelaku yang kerap bertindak kasar terhadap keluarganya. Walaupun nakal tapi kan tidak sampai dicekik, itu hampir dibunuh kalau seperti itu. Seorang anak di Kecamatan Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Saat melapor ke Polsek Pasar Wajo bersama sang ibu, pelajar SMP ini bersaksi dianiaya ayahnya hanya karena suara panci yang timbul saat dirinya mengambil nasi hendak makan malam. SA 48 tahun pelaku sekaligus ayah korban langsung diamankan aparat kepolisian atas laporan yang dilayangkan. Peristiwa bermula ketika pelaku pulang dari kebun dan duduk dalam rumah. Korban yang hendak makan malam menuju dapur dan mengambil makanan dari dalam panci hingga menimbulkan suara. Pelaku yang merasa terganggu dengan suara panci kemudian mencekik sang anak yang sedang mengambil makanan hingga nyaris tewas. Ibu korban dipukul pelaku saat berusaha melerai pertikaian hingga alami sakit di bagian perut. Dari kejadian ini korban menderita luka lecet di leher bekas cekikan dan terkena kuku pelaku. Jadi kronologisnya awalnya menurut keterangan korban bahwa saat itu posisinya sedang hendak mengambil makanan. Tanpa sepengetahuan korban tiba-tiba muncul ayah kandungnya dari belakang dan langsung mencekik lehernya, mencekik dengan menggunakan tangan kirinya, hingga saat itu korban merasa kesakitan dan dari arah yang tidak disangka oleh korban tiba-tiba muncul mamanya mencoba melepaskan genggaman cengkraman dari bapaknya. Saat itu cekikan itu terlepas dan korban langsung melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolres Buton dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Seorang ayah di Bogor, Jawa Barat tega menganiaya satu anak kandung dan 3 anak tirinya selama 7 tahun menggunakan martil dan kunci Inggris. Pelaku berdalih ingin mendidik anaknya agar disiplin, namun justru akhirnya membuat 4 anaknya trauma mendalam. Inilah Ahmad Febi, seorang suami yang ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pria 38 tahun ini dilaporkan istrinya sendiri lantaran menganiaya 1 anak kandung dan 3 anak tirinya. Ironisnya kekerasan yang dialami 4 korban sudah berlangsung selama 7 tahun. Pelaku yang bekerja sebagai terapis pijat online ini mengaku depresi lantaran menganggur sejak pandemi. Selain itu dirinya ingin mendidik anaknya agar disiplin. Memberikan efek jerah buat anak, caranya menakut-nakuti sebenarnya gitu. Nggak ada niatan orang tua saya sebagai orang tua. Enggak, anak-anakmu sekarang ketakutan, trauma, nggak mau ketemu sama kamu. Kemarin saya tanya yang paling kecil, anakmu sendiri mau ketemu papa, nggak mau. Iya. Nggak mau, saya nggak mau. Kadang-kadang saya tuh emosionalnya meledak-ledak gitu Pak. Anak kamu pernah bilang ampun ke kamu? Bilang ampun.
ketika kamu lakukan kekerasan? Ada Pak, sudah ada. Penganiayaan yang dialami 4 anak ini hanya dipicu permasalahan sepele seperti tidak menutup pagar rumah dengan rapat. Korban awalnya dimarahi dan jika mengulang kesalahan yang sama langsung dianiaya menggunakan martil hingga kunci Inggris. Selain itu, korban kembali dianiaya jika tidak melaksanakan perintah pelaku dengan tepat seperti membeli nasi goreng yang seharusnya tidak pedas, namun korban membelikan yang banyak sambal. Ibu korban awalnya tahu penganiayaan ini, namun karena melihat anaknya ketakutan dan trauma mendalam, akhirnya memilih melaporkan pelaku ke polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti palu dan kunci Inggris yang digunakan untuk menganiaya 4 anaknya. Dan akibat penganiayaan ini, salah satu korban bahkan terluka dan ada yang memilih tinggal bersama neneknya karena trauma. Semuanya mengalami kekerasan empat-empatnya, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya, itu terjadi kepada semuanya. Nah, kita tahu tadi, udah kita wawancara bahwa anak-anaknya ini bahkan ya mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam, tapi masih dilakukan kekerasan. Ya anak-anaknya yang nyapu, anak-anaknya yang nyuci, masak, nyetrika, semua. Dan itu berbagi antara yang nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Bahkan kalau keluar rumah pun harus pakai jaket dan harus pakai topi. Jadi atas perbuatan kejamnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Pemirsa, fenomena unik terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lahan makam di Kampung Sungai Asam menggelembung hingga ketinggian 1,5 meter. Setelah viral di media sosial, fenomena lahan makam menggelembung di Padang Pariaman terus menjodot perhatian warga sekitar. Menurut penuturan penjaga makam dan perangkat wilayah setempat, fenomena lahan makam menggelembung ini sudah terjadi sejak 1 tahun terakhir, namun ketinggian tanah meningkat pesat sejak 1 minggu lalu. Memang dari kejadian ini ketahuannya bagi masyarakat di sekitar sini sekitar dalam minggu ini. Dalam minggu ini terjadi tanah meninggi di Pandam Pusaro, tapi kami dan masyarakat dan para sesepuh belum bisa memastikan ini kuburan siapa dan apa penyebab ini pasti. Cuman kalau dilihat dari sekelilingnya memang tidak ada semacam dibuat. Ini tanah ini memang jadi tiba-tiba. Menurut ahli geologi, fenomena ini terjadi lantaran lahan makam mengandung material yang bisa menggelembungkan tanah. Kemungkinan ada 3. Penyebabnya 3. Pertama, jenis tanah dan batuan itu tergolong pasir berlempung yang sifat mengembang, swelling bentonite. Nah, jadi yang namanya swelling bentonite ini, kalau dia jenuh air, dia akan mengembang, memuai. Yang kedua, kemungkinan ada semacam gas rawa atau air yang keluar melalui lubang di kuburan tersebut. Guna mengantisipasi kerusakan, lahan makam pun kini dipasang garis pembatas. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui ada apa sebenarnya di balik makam yang menggelembung ini, kita akan berbincang dengan Bapak Anwar, Wali Korong Sungai Asam Pariaman, Sumatera Barat. Selamat sore, Pak Anwar. Ya, selamat sore, David. Baik, Pak Anwar, sejak kapan sebenarnya areal makam ini mulai menggelembung, Pak? Menurut pengakuan dari warga setempat, sebenarnya makam ini memang pada 1 tahun belakangan sudah ada kelihatan, tapi bukan setinggi ini, mungkin sekitar setengah meter lah gitu. Tapi setelah dalam 1 minggu ini, sekitar hari Selasa, Senin sama Selasa lah gitu, baru diketahui sekali bahwa tingginya tanah ini mencapai 1,5 meter gitu. Baik. Dan lebarnya itu mungkin sekitar 3 sampai 4 meter, 3,5 meter lah panjang dan lebarnya gitu. Baik, Pak Anwar, apakah pernah berkonsultasi dengan ahli geologi setempat, Pak, terkait dengan fenomena ini? Begini ya Mbak, kami atas nama di pemerintah Nagari dan masyarakat, kami belum sempat berkonsultasi dengan ahli geologi. Kami cuman menanyakan pada tetua di kampung, nenek mama dan alim ulama, siapakah makam
belum bisa kita ungkap siapa sampai sekarang ini masih belum bisa kita ungkap siapa makam ini yang sebenarnya gini. Itu memang belum kami lakukan dengan konsultasi tersebut. Oh, ahli waris dari orang yang dimakamkan belum diketahui ya Pak ya? Belum. Kalau di sini adalah pandam kuburan Pusaro, yaitu dari suku Panyalai Datuk Orang Tua Gadang. Cuman siapakah anak atau keponakan kandungnya yang berpusaro ini atau di makam ini itu belum terungkap, belum tahu gitu pastinya gitu. Baik, apakah diketahui Pak makam ini sudah berusia berapa tahun? Kalau pandam pusaro ini mungkin sekitar ratusan tahun udah. Tapi yang pusaro ini sekali ataupun makam ini sekali kita tidak bisa memastikan karena kita tidak tahu kapan ada pusaro di sana atau makam di sana. Saya tidak tahu, belum bisa kita pastikan kapankah kuburan ini adanya gitu. Baik, Pak Anwar, kami melihat ada banyak warga datang ke sana. Apa ya sebenarnya yang dilakukan oleh warga ke sana? Itulah, kalau kejadian aneh di kampung, memang masyarakat ini ingin tahu. Nah, memang ingin melihat kejadian aneh, tanah meninggi sekitar 1,5 meter dan besar 3-4 meter. Tapi ingin tahu, sebenarnya dia ingin tahu apakah benar cerita orang-orang yang lagi viral tersebut. Itu saja. Baik, Pak Anwar, apakah ada rencana untuk melaporkan ke aparat setempat terkait dengan fenomena ini, Pak? Untuk sementara kami sudah bersepakat, kami tetap menjaga, tapi untuk kelanjutannya kami belum bisa putuskan, bisa-bisa sampai ke sana, tapi kami belum bisa putuskan apakah kami akan melapor ke ahli geologi atau gimananya, kami belum bisa putuskan tersebut. Baik, apakah ada rencana untuk mencari ahli waris, Pak? Sekarang ini seperti kemarin habis Jumat kami sudah adakan pertemuan mendadak antara perwakilan Nini Mama dan perwakilan ulama dan pemerintah nagari. Kami sudah adakan pertemuan kemarin habis Jumat. Jadi kami akan coba menyelusuri bersama-sama di bawah pimpinan tentu dengan bertanya pada ahli waris dan bertanya dengan kepada ulama-ulama yang mengetahui kemungkinan atau Nini mamanya gitu. Memang ada gitu. Baik, kalau keputusan dari pertemuan itu seperti apa, Pak? Keputusan kita itu yang pertama kita harus memagar kuburan tersebut, jangan sampai masyarakat yang datang atau pengunjung yang datang bisa merusak atau menginjak tanah kuburan tersebut atau bisa merusak yang lain. Jadi kami pagar aja kuburan tersebut gitu. Baik, Pak Anwar, artinya memang sampai saat ini volume menggelembungnya semakin besar, Pak Anwar ya? Sampai sekarang kelihatannya ada yang menyampaikan masih meninggi, tapi sampai sekarang kami lihat masih seperti yang kemarin. Kami datang sudah 2 hari ke sini, masih seperti kemarin, masih sampai 1,5 meter tersebut gitu. Nah, ada yang menilai memang ada yang tambah tinggi, tapi kami lihat masih seperti itu gitu. Baik, Pak Anwar, kalau dilihat ini makam yang menggelembung memang terletak di tempat pemakaman umum ya, Pak ya? Tempat pemakaman umum, betul. Untuk bagian makam yang menggelembung, apakah itu cukup terpisah dari deretan makam yang lain, Pak? Di tanah yang menggelembung ini ada 3 makam di sana. Ada 3 makam? Ada 3 makam di sana. Dua makam itu pas di atas, 2 makam di atas, yang satu agak menurun ke bawah. Nah, itu yang di samping-sampingnya ada makam juga yang lain gitu. Yang menggelembung tapi hanya 1 ya, Pak ya? Bukan, 3 makam. 3-3-nya? 3 makamnya, tapi gabung. Baik, gitu. Pak Anwar, apakah ada nama yang tertulis di batu nisan ketiga makam tersebut, Pak? Tidak ada nama yang tertulis di batu nisan tersebut karena makam itu makam lama. Kalau dulu orang kan tidak menulis nama di makam itu. Okay. Menurut pengetahuan orang yang tertua di sini dulu, memang sebelum ini 1 tahun belakang ada yang meninggi, tapi batu nisannya bukan seperti itu. Baik. Tapi sekarang udah berubah batu nisannya. Kami belum bisa mengungkap apakah kenapa menyebab berubahnya dan kapan menyebab berubahnya. Kami belum bisa mengungkap apa itu batu nisan tersebut gitu.
Baik, Pak. Terima kasih. Ada baiknya mungkin dilaporkan ke aparat setempat dan juga diperiksa oleh ahli geologi Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar, Wali Korong Sungai Asam telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemakaman umum identik dengan suasana yang sunyi dan seram. Ya, namun berbeda dengan TPU di Depok yang bernuansa cerah dan warna-warni serta dijadikan arena bermain anak-anak. Makam warna-warni juga terdapat di Klaten, Jawa Tengah. Suasana di TPU Islam Muara Benda Kampung Mampangan, Depok, Jawa Barat ini jauh dari kesan angker. Pemakaman ini penuh warna-warni. Di beberapa sudut bahkan terdapat tempat duduk layaknya taman bermain atau taman kota. Dengan dana swadaya, warga mengubah suasana di tempat ini sejak tahun 2020 karena TPU Muara Benda berdekatan dengan permukiman dan menjadi jalur yang kerap dilewati warga. Di sore hari, TPU ini bahkan menjadi arena bermain bagi anak-anak. Untuk memastikan area TPU tetap terjaga dan tidak dirusak, warga akan memasang kamera pengawas. Fasilitasnya, ya alhamdulillah, ada tempat wudhu, ada surat-surat Yasin. Kalau ada rezekinya, insya Allah saya bisa tarik agar kiranya bisa kontrol dari rumah. Karena bisa dikontrol. Takut anak-anak yang nggak bertanggung jawab bisa di sini. Tempat pemakaman umum warna-warni juga ada di Klaten, Jawa Tengah. Seluruh makam di TPU Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah ini dicat warna-warni oleh sang juru kunci bersama warga sekitar. Pengecatan batu nisan dikerjakan jelang tradisi Sadranan atau jelang bulan Ramadan. Selain dicat, makam-makam ini juga dibersihkan. Sebelumnya makam ini tampak kumuh dan seram. Namun saat disulap menjadi warna-warni, kesan tersebut hilang dan menambah rasa nyaman peziarah saat berkunjung ke makam. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Ogan Ilir meringkus 7 terduga bandar narkoba di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.